Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Aurelia dari Departemen Statistika IPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pendugaan kadar glukosa darah non-invasif menggunakan regresi PLS dengan beberapa pendekatan peringkasan. Dalam penyusunannya, saya dibimbing oleh Ibu Pika Silvianti MSI dan Dr. Insinyur Erviani MSI. Pemaparan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Diabetes mellitus dikenal sebagai silent killer karena gejalanya yang seringkali tidak disadari. Maka dari itu, penting adanya pemeriksaan kadar glukosa darah secara berkala. Pengukuran kadar glukosa darah biasa dilakukan dengan dua metode, yaitu metode invasif dan non-invasif. Metode invasif memberikan keluaran berupa kadar glukosa darah, sedangkan metode non-invasif memberikan keluaran berupa nilai residu intensitas, sehingga untuk menduga kadar glukosa darah dari nilai residu intensitas dibutuhkan sebuah pemodelan kalibrasi. Dalam penerapannya, pemodelan kalibrasi seringkali membutuhkan pendekatan peringkasan yang tepat. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan peringkasan luas dan simpangan baku, serta menentukan pendekatan peringkasan yang memberikan pendugaan kadar glukosa darah non-invasif paling baik menggunakan regresi PLS. Masuk ke bagian kedua, metode penelitian. Data diperoleh melalui hasil penelitian tim non-invasif biomarking IPB. Dalam beberapa tahun terakhir, tim sudah mengembangkan dua desain alat non-invasif. Desain pertama diterapkan pada tahun 2017 kepada 118 responden, dan desain yang kedua diterapkan pada tahun 2019 kepada 74 responden. Prosedur analisis data diawali dengan data residu intensitas sebagai peubah bebas dan data kadar glukosa darah sebagai peubah respon. Dilakukan eksplorasi, kemudian, melakukan praproses terhadap data residu intensitas yang terdiri dari melakukan peringkasan luas, peringkasan simpangan baku, serta pemeriksaan multikolinearitas. Kemudian, kedua data tersebut digabungkan untuk membentuk database hasil peringkasan luas serta hasil peringkasan simpangan baku. Selanjutnya, membentuk model regresi PLS, menghitung RMS-EP, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya masuk ke inti pemaparan, yaitu hasil dan pembahasan. Bahasan yang pertama yaitu gambaran data kadar glukosa darah. Data 2017 menunjukkan sebaran data yang tidak menjulur, rentang data lebar, pusat data sempit, disertai dengan 12 amatan pencilan. Keberadaan pencilan dapat memengaruhi kebaikan dari hasil analisis pemodelan, sehingga dalam penelitian ini akan dicobakan analisis terhadap seluruh data dengan 118 amatan, serta data tanpa pencilan dengan jumlah 106 amatan. Data 2019 memiliki sebaran data yang menjulur ke kanan, rentang data lebih lebar, pusat data lebih lebar, disertai dengan 8 amatan pencilan. Analisis akan dilakukan terhadap seluruh data yang berjumlah 74 amatan, serta data tanpa pencilan yang berjumlah 66 amatan. Bahasan kedua adalah gambaran data residu intensitas. Alat non-invasif menggunakan prinsip spektroskopi, yaitu ilmu tentang spektrum cahaya. Dalam hal ini, spektrum yang digunakan adalah cahaya inframerah. Alat non-invasif menggunakan dua jenis lampu inframerah. Yang pertama adalah dengan panjang gelombang 1550 nanometer, dan yang kedua panjang gelombang 1600 nanometer. Satu kali pengukuran dilakukan dalam 40 periode dengan pengaturan lampu sebagai berikut. Setiap periode diatur untuk bekerja pada modulasi tertentu. Modulasi adalah tingkat pencahayaan pada lampu dengan tingkat pencahayaan maksimum adalah 1023. Periode 1, 11, 21, dan 31 bekerja pada tingkat pencahayaan 0% atau modulasi 0. Periode 2, 12, 22, dan 32 bekerja pada tingkat pencahayaan 10,85%. Selanjutnya akan disebut sebagai modulasi 10 untuk kemudahan penyebutan. Dan begitu seterusnya sampai periode 10, 20, 30, dan 40 yang bekerja pada modulasi 90. Pada setiap amatan, pengukuran dilakukan dalam 5 kali ulangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, lampu 1600 nanometer memberikan grafik yang paling stabil, sehingga data tersebut yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Alat non-invasif bekerja dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah lampu mati dan sensor menyala, dan kondisi yang kedua adalah lampu dan sensor menyala. Kondisi ketika lampu dan sensor menyala adalah kondisi ketika terbentuk pola puncak pada grafik. Data 2017 memberikan grafik yang stabil. Dapat dilihat bahwa periode dengan modulasi 50, 60, 70, 80, dan 90 memberikan nilai residu intensitas yang terbaca dengan signifikan.
Berikut merupakan perbandingan grafik dari dua responden yang berbeda. Gambar pertama menunjukkan responden yang memiliki kadar glukosa darah sama, dan gambar kedua menunjukkan responden dengan kadar glukosa darah yang berbeda. Grafik yang stabil memberikan nilai residu intensitas yang terbaca secara kontras pada kondisi lampu mati dan lampu menyala, sehingga mudah untuk memisahkan puncak modulasi. Namun, puncak tersebut terbentuk pada koordinat absis time domain yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena jumlah titik terbaca yang berbeda-beda pada setiap amatannya. Berbeda dengan data 2017, data 2019 memberikan grafik yang jauh lebih fluktuatif. Namun masih dapat dilihat bahwa periode dengan modulasi 50, 60, 70, dan 80 memberikan nilai residu intensitas yang terbaca secara signifikan. Periode dengan modulasi 90 tidak memberikan nilai yang signifikan berbeda, namun terlihat masih memberikan pengaruh pada grafik, sehingga data dari kelima modulasi tersebut adalah yang akan digunakan dalam analisis pemodelan. Grafik yang fluktuatif juga memberikan pola puncak yang signifikan, namun sulit untuk menentukan batas kondisi ketika lampu mati dan lampu menyala, sehingga pemisahan data puncak cenderung lebih subjektif. Selain itu, puncak juga masih terbentuk pada koordinat yang berbeda-beda disebabkan karena jumlah titik yang berbeda setiap amatannya. Bahasan yang ketiga yaitu praproses data residu intensitas. Dalam penelitian ini, peringkasan data akan ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah metode, akan dilakukan perhitungan luas dan simpangan baku. Kemudian, akan ditinjau juga dari pemberlakuannya. Data residu intensitas yang selayaknya digunakan adalah data yang membentuk puncak. Namun, puncak tersebut memiliki time domain yang berbeda-beda antar amatan. Alat non-invasif diatur untuk bekerja dalam durasi yang sama setiap periodenya, yaitu 500 milisekund. Hal ini memberikan opsi untuk melakukan pemeringkasan berdasarkan periode. Pemeringkasan berdasarkan periode akan memberikan jumlah peubah bebas P sebanyak 25, dan pemeringkasan berdasarkan puncak akan memberikan jumlah peubah bebas P sebanyak 50. Peringkasan yang pertama adalah luas, yang memanfaatkan keseluruhan informasi dari data, karena melibatkan nilai residu intensitas dan time domain dalam perhitungannya. Berikut adalah ilustrasi peringkasan luas berdasarkan periode dan puncak. Pemeriksaan multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai VIF. Menurut Daud, peubah bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 5 dikatakan memiliki korelasi yang tinggi dengan peubah bebas lainnya. Hasil perhitungan VIF menunjukkan bahwa terjadi multikolinearitas pada keseluruhan skema data hasil peringkasan luas. Peringkasan yang kedua adalah simpangan baku yang hanya memanfaatkan nilai residu intensitas dalam perhitungannya. Berikut adalah ilustrasi peringkasan simpangan baku berdasarkan periode dan puncak. Hasil perhitungan VIF menunjukkan bahwa terjadi multikolinearitas pada keseluruhan skema data hasil peringkasan simpangan baku. Masuk ke bahasan keempat, yaitu analisis pemodelan regresi PLS. Analisis pemodelan diawali dengan penentuan jumlah komponen yang dapat dilakukan dengan kali lipat validasi silang. Jumlah komponen yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai RMSEP paling kecil. Hasil yang diperoleh sama untuk seluruh skema pemodelan, yaitu akan digunakan jumlah komponen sebanyak 1 karena menghasilkan nilai RMSEP validasi silang yang paling kecil. Tahap kedua dari analisis pemodelan adalah pengacakan data kalibrasi validasi yang akan dilakukan dengan proporsi 80-20. Plot menunjukkan bahwa rata-rata RMSEP mulai konvergen pada pengacakan yang ke 1000 kali, sehingga untuk mengukur kebaikan model akan dibandingkan statistik RMSEP dari 1000 kali pengacakan tersebut. Selanjutnya masuk ke perbandingan kebaikan model. Berikut adalah hasil analisis data tahun 2017. Hasilnya diperoleh bahwa peringkasan luas memberikan pendugaan yang lebih akurat, ditandai dengan rataan RMSEP yang lebih kecil. Kemudian, peringkasan luas juga memberikan pendugaan yang lebih presisi, ditandai dengan selang kepercayaan yang lebih sempit. Dapat dilihat bahwa peringkasan simpangan baku berdasarkan periode mengalami kerusakan, padahal peringkasan simpangan baku berdasarkan puncak masih dapat memberikan hasil yang stabil. Untuk data 2019, peringkasan luas juga memberikan pendugaan yang lebih akurat. Kemudian, peringkasan periode terlihat memberikan pendugaan yang lebih akurat dibandingkan peringkasan puncak. Yang terakhir, selang kepercayaan RMSEP tidak berbeda jauh, namun peringkasan periode pada kasus simpangan baku memberikan presisi yang paling tinggi. Berikut adalah perbandingan hasil dari keseluruhan skema pemodelan. Ada beberapa poin yang dapat diambil. Yang pertama, data 2017 memberikan hasil pendugaan yang jauh lebih akurat. Yang kedua, peringkasan luas memberikan pendugaan yang lebih baik. Yang ketiga, diduga peringkasan puncak lebih tepat digunakan pada data 2017 karena memberikan hasil yang lebih stabil. Sebaliknya, untuk data 2019, diduga peringkasan periode lebih tepat untuk digunakan karena memberikan pendugaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, regresi PLS dinilai sebagai metode yang lemah terhadap pencilan. Yang terakhir adalah simpulan dan saran. Simpulan yang dapat saya sampaikan dari penelitian ini adalah, yang pertama, data 2017 memberikan hasil pendugaan yang lebih akurat, sedangkan data 2019 memberikan hasil pendugaan yang lebih stabil. Yang kedua,
Perlu diterapkan perlakuan yang berbeda untuk karakteristik data yang berbeda, yaitu peringkasan puncak lebih tepat digunakan pada grafik yang cenderung konstan dan stabil, seperti yang ditunjukkan oleh data 2017. Kemudian, peringkasan periode lebih tepat digunakan pada grafik yang cenderung fluktuatif dengan puncak yang sulit dipisahkan, seperti yang ditunjukkan oleh data 2019. Kemudian yang terakhir, peringkasan luas memberikan pendugaan lebih baik dibandingkan peringkasan simpangan baku, karena dapat memanfaatkan keseluruhan informasi dari data dengan baik. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah, desain alat 2017 dapat dipertahankan dalam pengembangan alat berikutnya, karena nilai residu intensitas yang terbaca dapat menjelaskan kadar glukosa darah dengan lebih baik. Kemudian, peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang pemodelan kalibrasi dapat menerapkan metode yang dapat mengatasi pencilan dalam data. Berikut adalah pustaka yang disebutkan dalam pemaparan ini. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.